Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister Lila, alhamdulillah kita ketemu dengan saya dari Youth Villa yang di sana akan membahas terkait dengan enjoy saat beribadah. Enjoy itu ya menikmati lah seperti itu. Jadi dari beberapa mungkin kasus yang di sana itu kita alami sendiri, kadang itu kita itu ketika beribadah itu kok merasa nggak semangat, aras-arasen atau bahkan tertekan. Nah, ini ada apa? Terus bagaimana cara menghilangkan itu semua? Yang tentu saja ini ya nggak ujuk-ujuk, nggak ujuk-ujuk. Sehingga dari sini ini penting untuk bisa kita mungkin bisa mengatasi hal itu. Kalau misalkan ada yang di sana itu punya suatu makanan, yang makanannya itu nggak suka, terus bagaimana sih agar menyukai makanan itu? Misalkan sayuran, saya kok nggak suka sayuran sih, gimana cara menyukainya? Oh, ternyata kalau trik saya itu ya dengan komposisinya ini ternyata berguna, maka ini bisa menyehatkan. Akhirnya makan sayur itu akhirnya bisa enjoy. Kalau saya makan ini nanti akan menyehatkan. Wah, ini akhirnya kan kita makan itu dengan enjoy, dengan bahkan kalau misalkan nggak ada itu akhirnya bisa kita mencari. Seperti contohnya pas lagi sariawan itu ternyata ada obatnya yang manjur itu sepele, apa itu manisah atau labu siam. Nah, ini kadang kita nggak suka, rasanya nggak ada, terus ada langu-langunya. Nah, ini tapi kalau kita butuh itu ini kok ternyata akhirnya malah kita cari dan mau nggak mau harus kita makan. Ada yang juga orang itu habis jatuh disuruh biar cepat pemulihan tulangnya itu makan sari ikan kutuk. Waduh, itu rasanya itu sudah menjijikkan, baunya nggak enak, amis, terus pokoknya nggak enak lah. Itu gimana cara agar kita itu bisa enjoy saat makan itu? Lah, ini kan ya perlu tips dan trik. Nah, tentu saja di sini insya Allah saya akan membaginya di sini terkait dengan enjoy saat beribadah. Insya Allah ini berguna, jangan ditutup, ikuti sampai tuntas. Oke, brother and sister. Nah, jadi saat beribadah tentu saja juga sama. Bagaimana agar kita itu bisa enjoy itu adalah kita harus memahami dulu apa itu ibadah. Nah, ibadah itu bukan hanya sebatas sholat ya. Jadi ibadah itu adalah bentuk satu tali penghubung antara hamba dengan sang kholik. Jadi bukan sang kholik yang butuh kepada ibadah itu, tapi hamba inilah yang butuh kepada sang kholik. Maka ketika kita merasa butuh kepada sang kholik, maka di sana itu kita berupaya semampu kita, seoptimal kita, sebisa yang bisa kita upayakan sebaik-baiknya untuk menyambut seruan ibadah ini. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Jadi ibadah itu sendiri apa? Jadi kalau ibadah aja, ibadah itu ya kewajiban, kalau kamu nggak melakukannya nanti ayah jewer nanti. Kalau sudah seperti itu ya sudah, kalau nggak ada sang ayah itu ya akhirnya ya jadi enak-enakan atau bahkan nggak melaksanakan. Jadinya kalau dulu pas waktu dari SD, SMP, SMA itu hidup dengan orang tuanya, terus begitu kuliah yang di sana itu ngekos, yang dulunya itu mungkin rajin sholat, rajin belajar, akhirnya ya itu ditinggalkan. Kenapa? Orang tua saya nggak tahu, pokoknya yang penting kalau nilai saya bagus ya berarti saya dianggap belajar.
Nah, kan akhirnya seperti itu. Nah, ini berarti masih belum kena. Jadi ya seperti ibadah itu juga sama. Jadi kita itu kebutuhan kita kepada Sang Kholik itu mutlak. Mengapa? Karena kita itu adalah hamba yang lemah, terbatas, dan saling membutuhkan kepada zat yang lebih kuat. Jadi kalau biasanya kan akhirnya kan gini, orang kalau pas waktu lagi butuh-butuhnya, pas dikejar-kejar cicilan yang banyak itu akhirnya sholatnya jadi kusuk, sholat malamnya rajin. Atau pas ditimpa suatu musibah yang dia itu nggak ada jalan keluar, akhirnya sholat malamnya itu dikencengkan, itu terasa nikmat banget. Nah, itu siapa lagi, saya juga pernah ngalami itu. Lah itu menunjukkan apa, bahwasanya ternyata kalau kita memposisikan ibadah itu sebagai suatu kebutuhan kita, maka di sana itu kita bisa enjoy. Ya seperti tadi, orang yang baru jatuh itu ketika pingin cepat sembuh, tulangnya itu harus makan ikan kutuk, yang padahal mungkin kalau yang posisi sehat itu jelas gak ada yang mau makan gitu. Tapi kalau karena sakit itu akhirnya orang mencari. Atau orang yang darah tinggi itu makan undur-undur undur-undur yang ya begitu menjijikkan itu dicari, bahkan harganya sampai mahal. Ini bisa jadi bisnis itu kalau ada yang menyuruh itu 1 kilo dibeli 4 juta, tapi ya 1 kilo undur-undur ya banyak sekali. Lah maka dari sini ibadah ini ya bentuk satu hubungan kita kepada Allah yang itu ya memang kalau kita menganggapnya itu sebagai suatu beban, ya akhirnya kita nggak bisa enjoy melaksanakan itu. Tapi kalau ini menjadi suatu kebutuhan kita, bahwasanya kita itu merasa butuh kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, maka itu kita akan merasa sangat enjoy sekali. Yang tadi memang ya tahapannya itu ya merasa enjoy ini tahapan yang paling tinggi lah, yang paling tinggi. Jadi yang pertama ya tadi itu kalau kita merasa butuh, terus di sana itu kita mau melaksanakan seperti sholat malam itu lagi butuh-butuhnya itu melaksanakan, dan itu awalnya mungkin ya berat, tapi akhirnya bisa enjoy, bisa nikmat. Cuman satu hal yang memang menjadi dasarnya tadi ya memang ya ada satu kebutuhan itu sendiri yang di sana itu kita akhirnya kalau enggak melaksanakan itu akhirnya jadi merasa eman, merasa gelo, ngersulo. Nah, ini berarti sudah pada tataran yang ya belum menikmati tapi sudah melaksanakan terus. Lah untuk bisa sampai kepada enjoy ini, maka di sana itu butuh ada trik-trik khusus. Jadi tidak cukup dengan ini butuh kalau berarti pas posisinya itu di sana itu kita lagi pas banyak masalah, ya berarti kita akhirnya melaksanakan. Tapi kalau enggak ya enggak. Terus ada lagi yang untuk bisa sampai ke tingkat enjoy ini, jadi kita berupaya memikirkan apa-apa yang di sana itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita kan banyak sekali. Ada nikmat panca indera, nikmat akal, terus juga nikmat materi. Yang ini ya mungkin barangkali ada di antara kita yang diuji, atau nikmat kesehatan, yang ini juga ya barangkali juga ada yang masih diuji dalam tataran ini. Tapi yang jelas nikmat panca indera, nikmat akal ini kan menjadi sesuatu yang itu Allah berikan cuma-cuma kepada kita, yang di sana ini menjadi satu hal yang patut untuk kita renungkan, dan dari perenungan itulah akhirnya nanti itu sebagai bentuk balas budi atau bentuk timbal balik kita kepada Sang Pencipta kita itu ya dengan melaksanakan ibadah dengan enjoy ini sendiri. Lawang misalkan
ada ayam kampung atau ayam lehor itu aja yang diberi makan sama pemiliknya itu dia rasa terima kasihnya dengan bertelur setiap hari gitu kan. Nah maka kita kan juga sama, apa sih yang kita hasilkan itu kalau kita bisa merenungi itu kan, seluruh tubuh kita kan sebenarnya penghasil kotoran ya, penghasil kotoran. Nah maka yang bisa selain kotoran itu apa ya, amal itu, khususnya amal ibadah. Nah amal ibadah inilah yang ternyata bisa menjadikan kita manusia itu kedudukannya itu akhirnya berbeda antara satu dengan yang lain. Ya anggap saja kalau misalkan ibaratnya, kalau tadi diibaratkan ayam tadi, antara ayam satu dengan yang lain itu nanti kan selain menghasilkan mungkin suara berisik, kotoran, kan juga mereka menghasilkan telur. Nah maka antara manusia satu dengan yang lain itu apa yang dihasilkan? Mereka juga setiap hari BAB, setiap hari yang di sana itu mungkin juga bersin, terus mengeluarkan ingus dan juga lain sebagainya. Terus yang membedakan apa? Ternyata amal ibadah yang di sana itu dia ciptakan untuk bekal dia. Lah maka di sini kalau kita merenungkan sampai ke sana, loh, lah kalau pas saya nanti meninggal dunia yang menjadi amalnya itu amal-amal yang terpaksa ini ya gimana ini. Lah maka dari situ kita mengupayakan amal itu akhirnya bisa dengan enjoy. Ini kan ya untuk kebaikan saya, ya berarti ya saya sholat ini ya dengan sebaik-baiknya dengan merenungi yang semacam itu. Maka dari sini kan penting bagi kita bersama, brother and sister, untuk bisa jalan bareng, bahwasanya ya memang kebutuhan kita kepada Sang Kholik itu mutlak. Namun ya terus kita merenungkan tadi seberapa besar nikmat yang sudah diberikan itu, akhirnya kita itu sebagai bentuk wujud bahwasanya kita sebagai seorang hamba yang di sana itu diberikan suatu kenikmatan yang banyak, itu apa timbal baliknya itu pasti ya amal yang terbaik itulah yang nantinya itu juga akan kita persembahkan, yang tentunya malah apalagi amal itu untuk kita, bukan untuk Sang Kholik. Nah maka ini kita kalau merenungi ke arah sana kan akhirnya berarti ya lah ibadah lah gimana nggak bisa enjoy kalau sudah seperti itu, pasti nikmat sekali nanti puasa. Puasa kan nanti itu untuk tameng saya ketika di yaumil kiamat. Terus ibadah itu juga sama, amal harta maliyah itu juga sama, ternyata itu juga untuk kebaikan saya. Lah ini kan kalau kita memahami semacam itu pasti kita akan bisa merasa enjoy, merasa ini yang terbaik bagi untuk kebaikan diri saya, seperti itu. Jadi ini yang pertama. Nah, terus selain kita bisa memikirkan sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita agar kita bisa enjoy saat beribadah, itu adalah yang kedua, itu adalah memang benar-benar kita itu merasa diri kita itu nggak mampu apa-apa. Sambil contoh, memang ya kita bisa ya punya kesempatan untuk beribadah, punya kesempatan untuk beramal, tapi ternyata itu semua adalah omong kosong kalau ternyata nikmat dari Allah itu, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dicabut. Bagaimana kita mau nikmat beribadah kalau misalkan ternyata kita sakit gigi? Waduh, ini susah, sudah akhirnya mau konsentrasi sedikit itu sudah puyeng, nggak bisa. Atau mau nikmat beribadah gimana yang ternyata tangannya itu atau sekujur tubuhnya itu gatel-gatel. mau sholat konsentrasi sedikit, waduh ini bagian kanan titik koordinat kaki ini gatel, Anda harus digaruk, atau koordinat di punggung ini lagi butuh butuh pendeteksian. Nah maka itu nggak akan bisa.
Maka jadi kebutuhan akan hal itu mutlak oleh Allah itu diberikan kepada kita, dan kalau sudah seperti itu berarti ya memang akhirnya kesempatan ini tidak hanya sebatas kita bisa memplanning, tapi yaitu Allah yang memberikan. Itulah mumpung ada kesempatan ini kita berupaya dengan enjoy mungkin untuk melaksanakan ibadah. Nah, itu jadi dua hal itu yang bisa Al-Fakir bagikan kepada brother and sister sekalian, dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.